para dajjal pembohong. Berarti dajjal itu dari segi bahasa itu bisa dimutlakan orang-orang yang mengaku berbicara agama atas nama Rasulullah, atas nama itu dari Allah, itu selalu ada. Dan jumlah mereka ya kurang lebih 30 itu. Mereka ini akan nas dari Nabi akan muncul orang-orang yang mengaku Nabi baik pada zaman beliau atau selepas zaman beliau. Dan kalau dihitung itu pas 30 itu. Masa Pak? Banyak Pak? Iya banyak. Kalau dihitung secara cermat lebih dari 30. Banyak sekali. Di Indonesia aja sudah ada 2. Musodek dengan Lia Eden. Nah 2 sudah. Belum yang lain-lainnya. Itu kayaknya lebih di 30 Pak. Betul, lebih dari 30. Akan tetapi yang dimaksud di sini, yang mereka mengaku jadi Nabi kemudian punya kekuasaan. Yang fitnah yang dia tebar itu sempat mempunyai pengaruh besar. Fitnah yang dia tebar, pengakuan dia sebagai Nabi itu pengaruhnya besar, punya pasukan, punya pengaruh yang luas. Nah, kalau dihitung itu 30 orang. Tapi kalau kecil-kecil kayak Musodek habis ngomong habis itu ditangkap, terus Lia Eden juga begitu, masuk koran, itu nggak masuk itu. Tapi termasuk Dajjalin, masuk ke yang umum tadi apa? Kazabin yang umum tadi. Tapi yang dimaksud dari hadis ini yang 30 orang itu khusus itu. Mereka orang-orang yang memang punya pengaruh. Dan kata Qadiyat, kalau mau tak sebut 30 orang bisa saya, cuman saya takut nanti terlalu panjang keterangannya, kata beliau. Siapa mereka itu? Oh, semenjak zaman Nabi. Zaman Nabi sudah muncul Aswad Unsi dari Yaman. Oh, itu punya tentara. Siapa lagi? Musailam al-Kadzab dari Bani Hanafiyah. Itu juga. Kalau Aswad Unsi terbunuh sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sebelum wafat Nabi ada sahabat membunuh Aswad Unsi di Yaman sana. Musailam al-Kadzab juga ngaku Nabi pada zaman Nabi, akan tapi terbunuh pada zamannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian siapa lagi? Tulaihah ibnu Khuwailid, itu juga ngaku Nabi itu. Akan tapi tobat masuk Islam, mati dalam keadaan Islam. Siapa lagi? Sajjah At-Tamimiyah juga begitu juga, masuk tobat juga. Tapi muncul mereka itu punya pengaruh besar sekali. Siapa lagi? Banyak betul. Pada zaman Bani Abbasiyah aja banyak betul yang ngaku jadi Nabi itu. Ada orang pada zaman Bani Abbasiyah ngaku Nabi, tangkap, bawa ke khalifah. Kamu katanya ngaku Nabi? Betul, saya Nabi. Oh, mana dalilnya? Mana mukjizat kamu? Jelas di Al-Quran. Abang, siapa namamu? Nama saya Nasrullah. Dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang si Nasrullah, saya itu. Oh, kurang ajar. Tangkap, masuk penjara. Nggak lama biasanya begitu. Biasanya orang-orang, kata Imam Muhammad Amin Harori itu mengatakan, kisah akhirnya orang-orang yang mengaku jadi Nabi itu selalu saja ujungnya itu gila. Kebanyakan gila. Yang kedua, kebanyakan wajahnya tiba-tiba jadi hitam dan matinya jelek semua. Kecuali yang tobat-tobat itu. Beda. Kalau yang terus dalam pengakuannya itu begitu ujungnya. Bukan hanya orang-orang yang mengaku Nabi nih. Kalau kita kembali kepada keumumannya hadis, inna baina yaday sa'ah kadzabin, itu pengertiannya orang bid'ah, itu rata-rata orang Syiah itu begitu itu. Benar saya kemarin itu ketemu Habib, datang ke markas seorang ulama namanya Habib Hasan Segap, ulama dari Gresik. Saya tanya itu, Bib, antum pernah nggak lihat orang Syiah, terutama di kalangan habaib, ada habaib Syiah terus mati membawa kesiahannya itu, kesesatan Syiahnya itu? Pernah nggak? Pernah, banyak. Ada. Dan saya lihat, saya nggak berani mengatakan ada karena kira-kira saja, soalnya saya nggak tahu yang bagian dalam katanya. Mungkin saja taubat, nggak tahu. Cuman sebelum mati rata-rata saya lihat
Orang-orang Syiah baik Habib atau bukan, itu ujungnya gila. Sinting gitu. Ada yang tentunya ngepit sendal kemana kayak orang tolol gitu. Itu sering saya lihat. Oh begitu ya? Iya. Oh. Ya sudah, berlalu. Setelah saya disampaikan itu berlalu begitu saja. Lalu saya beli kitab di Malang sana, namanya Tasbitul Fuad fi Kalami Imam Haddad, kumpulan mahfudhatnya Imam Abdullah Al-Haddad, kutub pada zamannya. Di situ beliau bilang, di antara nasib tabiatnya orang Syiah itu ujungnya gila katanya. Oh betul, ternyata gila rata-rata itu. Sesuai dengan keterangannya Imam Amin Harori ini, biasanya yang ngaku jadi nabi itu ujungnya gila itu. Gila, kalau enggak wajahnya hitam. Dan kalau kamu urut terus yang punya pengaruh itu, banyak sekali. Musailim al-Kazzab semenjak dulu. Zaman Bani Umayyah, Bani Umayyah, ini siapa? Lupa saya namanya. Ada nggak di sini? Oh, pada zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan ada Al-Haris Al-Kazzab namanya. Juga pada tahun berapa itu ada juga Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi, juga ngaku nabi juga. Banyak itu. Nah, ditutup terakhir siapa? Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, gendengi itu. Sakit betul kalau kamu baca biografi Mirza Ghulam Ahmad itu gila juga itu. Dia nggak bisa membedakan kiri sama kanan. Kalau pakai sendal tuh mana yang kiri mana yang kanan, berarti kan sinting itu. Gila. Orang-orang gila. Dan matinya di WC. Akan muncul. Ini pendapat para ulama. Jadi 30 orang ini memang orang-orang yang mengaku nabi, yang mempunyai pengaruh begitu, mempunyai pengaruh besar. Akan tetapi keumuman hadis yang kadzabin itu, itu mencakup yang kecil-kecil, termasuk Musodek dan lain-lainnya. Nabi orang Indonesia. Dan yang saya garis bawahi lagi, bukan hanya ini orang-orang ini yang ngaku jadi nabi terus oleh nabi diberi nama sampel Dajjal Kazzabun. Bukan hanya mereka. Dajjal yang sang di Pertuan Agung sesepuh mereka 30 orang ini, Dajjal asli yang picek sebelah matanya itu juga begitu nanti. Itu kamu baca kitab nama Al-Isa'ah li Asyratis Sa'ah, kepunyaannya Imam Barzanji. Itu beliau mengatakan itu ada riwayat-riwayat. Jadi Dajjal ketika muncul tuh nggak langsung ngaku Tuhan. Awal-awalnya dia ngaku ngaku khalifah. Awal-awal tuh ngaku ulama, wali, ngaku wali dia. Saya ini wali gini. Orang-orang banyak pengikut. Lama-lama meningkat jadi nabi. Saya itu nabi. Akhirnya sebagian yang mantep imannya nyingkir. Nabi begini. Gitu. Tapi yang kukuh tetap. Lama-lama ngaku jadi Tuhan. Jadi memang sang di Pertuan Agungnya yang 30 orang ini, yang kecoro-coro yang di bawah ini, sesepuhnya juga begitu, ngaku nabi. Sama. Cuman dia lebih hebat lagi, meningkat pangkatnya, ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan, terus dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam dalam keadaan hina. Allah Ta'ala. Banyak aneh-aneh orang sekarang itu. Saya saja itu ketemu orang ngaku Imam Mahdi, datang ke rumah saya itu, orang Lampung lagi. Imam Mahdi orang Lampung. Iya, saya itu Imam Mahdi. Oh gitu. Cuma saya nggak tega, kasihan. Imam Mahdi itu Habib loh, saya bilang. Imam Mahdi itu zuriyah Rasulullah. Bahkan riwayat yang paling kuat, beliau dari keturunan Sayyidina Hasan. Nah kamu siapa? Saya ini Habib saya. Marga kamu apa? Saya tanya. Marga saya apa?
Bahanan, Al-Bahanan. Bahanan, ya itu kan Habib. Bukan, saya bilang. Saya tahu betul itu di kampung saya itu banyak orang Arab. Di gang kampung saya itu banyak sekali Bahanan, jualan kursi mereka. Mereka itu orang Arab Yaman. Mereka nggak pernah ngaku jadi termasuk marga Ahlul Bait, bukan, saya bilang begitu. Oh begitu ya, tapi saya lihat di internet. Loh, Imam Mahdi kok lihat internet? Imam Mahdi ke warnet kan aneh sekali. Aneh-aneh itu. Terus apa lagi yang mendukung kok kamu itu bisa Imam Mahdi? Katanya ketika saya dilahirkan oleh ibu saya itu apa namanya? Tali pusar itu ngikat kayak serban. Oh begitu, masya Allah, tepuk tangan saya bilang. Nah itu aja kisahnya mereka tuh, nggak ada. Aneh-aneh orang sekarang, ngaku jadi ini, ngaku jadi itu. Tapi yang umum itu ngaku ustaz banyak sekarang. Tiba-tiba muncul saja itu ceramah. Sekarang itu ya penting orang pinter ngomong ngelawak sudah ustaz itu. Yang penting pecinya putih. Iya Ustaz, sudah itu. Ini zaman fitnah ini. Zaman fitnah. Akhirnya gimana nasib umat kalau ilmu agama diambil dari mereka itu kan? Maka kamu harus setahun.